The creator of Dragon Ball and other popular anime has died. Akira Toriyama, most notable for his creation of famed series Dragon Ball, died of a brain condition last Friday, March 1st. Akira Toriyama is dead and the world sucks now. Kalian ngeliat film Dragon Ball ada yang tanya Fusion, apa yang terjadi? Saya bilang gitu. Jadi satu pak katanya gitu. Iya sama. Dua buah fiber optik disambungkan jadi satu. Mengambil nama-nama dari sayuran karena anak-anak dulu di Jepang kurang suka sama sayuran. Kayak Kakaroto tuh wortel. Brokoli tuh brokoli. Sampai ke sana tuh berpikir tuh. Jadi ketika dia membuat karakter, dia harus dibikin karakter ini jatuh bangun. Jadi orang tuh ngelihat gini nih kalau mau sukses. Marhaban ya Ramadan. Iya benar. Marhaban ya Ramadan. Bentar, ada iklan lewat nih. Bawa kopi. Karena udah buka puasa. Makasih Om. Udah buka. Ini namanya production value. Ya. Nggak sengaja tapi itu pas banget. Situasinya bawa. Aduh wanginya juga pas. Biasa kalau buka puasa Om Sen kalau nggak minum kopi susah dia. Kalau ngomong bukanya pakai apa tadi? Dia dulu. Puasa nggak? Puasa. Bulannya. Tapi pertanyaannya ini puasa enggak dulu ya harusnya. Ya puasa kalau itu puasa. Bulannya yang sekolah kieu teu puasanya. Kalau tradisi di saya, kalau hari pertama puasa menunya nggak ganti-ganti kan. Kalau hari pertama puasa. Hari pertama sampai hari pertama seminggu enggak ganti-ganti tuh selama 1 minggu enggak ganti-ganti. Enggak, hari pertama puasa aja. Selama bertahun-tahun itu terus dari tua. Ada tradisinya. Apa tuh? Biasanya menunya cuma 2. Apa tuh? Kalau enggak ayam, daging. Wih, belum lebaran udah ayam daging, bro. Awal pertama itu. Kesananya Indomie telur. Katanya biar semangat puasanya. Jadi mie rasa rendang. Dagingnya tetap ada. Cuma dirasa doang. Ganti-ganti tiap tahun begitu aja tuh. Jadi kalau awal pertama kalau nggak ayam daging. Iya. Istimewa. Iya itu. Om Ibob buka pakai apa Om Ibob? Pakai doa. Oh iya. Menu andalannya tetap ada tradisi. Apa tuh tradisinya? Apa tuh? Kolak wajib, Om. Kolak. Nah, itu kenapa ya kolak kalau hadir ada di bulan puasa aja ya? Makanya aneh kan ya? Ada. Bulan biasa juga ada. Emang enggak sekomplit bulan puasa. Iya. Makanya dan enggak seenak bulan puasa. Itu sepakat. Beda gitu. Jadi kalau itu khas. Om Sian nih. Hari pertama puasa biasanya bukanya apa nih? Gua nih kalau bukanya dari dulu nih jam. Kayaknya ada yang sama enggak ya? Kayaknya. Apa tuh? Kopi. Udut. Udut lah kita mah. Bukan masalah. Jadi permasalahan itu bukan karena menahan lapar, bukan. Menahan asemnya mulut karena udah. Yang inilah ya air putih ya jelas ya. Wajib. Rokok dulu enggak? Gua makan mah enggak gitu ntar aja lah untuk makan mah gitu. Jadi itu membuktikan ya yang sederhana aja udah nikmat banget ya. Nikmat banget. Obroli apa nih? Waduh. Sebagai. Kalau saya tradisinya ini bonteng suri pakai campolai pakai susu. Cirebon banget ya. Kolaknya bonteng suri. Tahu bonteng suri enggak? Tahu. Sirupnya bukan marjan, bukan apa? Campolai. Itu khas Cirebon. Khas banget itu. Karena ada nanti campolai. Ada botolnya. Di sini ada nanti botolnya. Produksinya di Perumnas. Perum. Ya barangkali Campolai mau ngasih iklan ke kita. Ingat nggak pertama tahu campolai beli harganya berapa? Pertama banget. Aduh, saya lupa kalau itu ya. Sekarang dulu saya masih ingat banget 7.500. 7.000-an iya, 7.500-an segitu. Sekarang udah 30-an. Tapi rasanya enggak berubah. Rasanya enggak berubah. Aduh, jadi promosi Campolai ya. Campolai merah tuh rasanya apa sih? Pisang susu. Pisang susu ya. Dan cuma satu-satunya. Itu aja rasanya. Masalahnya kalau merah itu kan identik dengan stroberi ya. Kemarin aja. Cuman kalau di campolai itu pisang susu. Yang bikin bedanya yang bikin orang nagih itu. Iya. Kemarin kan saya habis ke Jakarta tuh. Yang kemarin saya postingin ke jalan-jalan itu ya. Itu tetap saya bawa sampolai. Buat
buat saudara apa Di sana buat nih, ponakan saya di sana minta Nyawer sampola. Kenapa jadi iklan sampola ya? Iya. Udah. Jadi kita ucapin selamat berpuasa dulu. Ya, selamat menunaikan ibadah. Silakan dibuka dulu. Oh, iya. Oke, para Ultras Celidmania yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa ya. Mudah-mudahan puasanya sampai sampai selesai ya. Full selesai, nggak ada halangan. Dan ketemu puasa lagi tahun depan. Puasa amin. Puasanya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, ini dia Mas Her. Jadi kita sebagai para wibu sejati gitu ya, di awal-awal bulan Ramadan ini dapat kabar yang menjenggelekkan gitu. Oh iya, Ini jenggelek gitu. Kayaknya agak ini nih, agak dalam ya. Jadi pengen nangis. Kaget. Lo acan ya. Banjir ya, pasti banjir. Bukan. Oh, bukan. Wibu. Enggak, barangkali. Kan seminggu sebelum puasa itu ada berita banjir di Timur. Iya, itu sama-sama berita menyedihkan. Iya. Tapi bukan itu. Kita doakan yang banjir semoga cepat surut. Iya, terjadi lagi. mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Iya. Karena udah 2 kali tuh Cirebon Timur kena rendemnya gitu? segitu. Iya. Gitu. Dulu saya waktu yang awal pabrik itu ya? Waduh, hampir pintu. Kerendam kabeh. Kerendam. Wah, yang kasihan itu Pabrik sepatu ada. maksudnya? Ya kalau yang sekarang, yang kemarin pabrik sepatu. Itu yang 2000 berapa itu satu kandang kambing hilang. Waduh. Kalau yang kemarin yang viral pabrik sepatu itu yang itu parkirannya. pemerintahnya gimana ya? Politik lagi aja nih. Pusing ini. Kalau masuk Udah. Kita nggak bahas itu. Bentar, dulu. Udah buka ini. Talang lo ya, masih nyangkut. Rendang nyangkut ya. Anjing rendang. Rendang nyangkut. Ini kita udah Lengkuas beres taraweh nih, udah beres taraweh. Jadi udah santai. udah mulai lapar lagi ya. Udah bunyi lagi. Berarti bukan berita duka di Cirebon nih, bukan. Ini Wibu. berita duka bagi seluruh wibu di seluruh dunia. Enggak wibu apa pecinta anime? Wibu itu anime. Ya kan sama aja. Iya. Sama aja mungkin. Sama aja ya. Kabar dukanya adalah telah wafatnya seorang mangaka atau kreator komik. Kreator komik ya kalau dari beberapa komik ya, tapi yang paling terkenal adalah Dragon Ball. Waduh. Berita ini. Akira Toriyama. Oh anjir. Aduh SS4 nggak keluar lagi dong nanti. Waduh, super saya. Itu saya kalau di Dragon Ball nih, saya sukanya SS4. Nanti dulu ini kenapa nih? Kenapa? Ada apa dengan Akira Toriyama? Penggemar berat ya. Boleh nanti kita cerita masing-masing. Boleh. Hal-hal yang pertama kita ngucapin dulu berduka cita buat para seluruh penggemar, terutama yang Dragon Ball ya, penggemar Dragon Ball. Kenapa saya bilang wibu sedunia? Karena Dragon Ball adalah anime pertama yang diterima oleh seluruh dunia. Benar. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa gitu ya, cuma yang diterima oleh seluruh masyarakat wibu dunia itu adalah Dragon Ball. Benar. Memang itu sih. Sepakat. Doraemon juga kalah sih. Doraemon. Iya. Bahkan Shinchan kalah. Astro Boy Tezuka Ozamu kan itu ngasih penghargaan ke Akira Toriyama karena telah membawa nama Jepang ke dunia. Itu sebelum OP ya? Aduh, kenapa bawa One Piece ini? Enggak, maksudnya gini. Enggak, bukan. Kalau Dragon Ball dengan OP itu kan ini ya, memang dia juga berteman dekat juga ya dengan kreatornya itu kan itu gitu. Berkaca dari sini. Iya, maksudnya begitu gitu. Maksudnya duluan DB kan, maksudnya daripada si OP gitu. Demam berdarah. Iya sih. DB apa? Dragon Ball. Amit-amit. Ya. Langsung di debat Om Ibu kayaknya habis. paling sedih sih kalau dapat dari Sahabat pertama saya. sampai saya bikin status kan, Om boleh diminta nggak statusnya katanya diposting di ini dia karena dia benar-benar Enggak, pukul kita harus tahu dulu kenapa dia sedih. Ya itu dia. Apakah karena dia baca komiknya dari komik nomor 1 sampai Enggak juga, kalau gua tahu dia sedihnya gimana karena itunya soulmate dulu. Bestinya DB banget. Kan Hokage. Hokage kedua. Masih dia masih koleksi kok. Masih. Waktu itu pakai topi Arale siapa ya? Om Ibob ya? Bukan. Itu Om Aristo. Om Aristo. Oh, yang kemarin cosplay ya? Iya, Om Aristo hadir dong kemarin. Bukbar. Dia DB abis juga. Karena kan Arale dulu sebelum Dragon Ball. Betul. Enggak. Dr. Jadi Slump di kita juga ada Om Jenal itu juga dia pecinta Dragon Ball sejati. Om Jen itu. KDBI apa? KDBI. Itu kalau itu komunitas di kita Indonesia. di Indonesia itu.
Ya itu. Ini sok silahkan jelasin dulu kenapa kayak terpukul banget gitu. Aduh banget. Padahal saya tahu dia nggak koleksi Dragon Ball loh. Oh iya ya. Nah itu. Figurnya tuh Iya, nggak iya. koleksi dia. Iya, gitu. Dolanannya tuh nggak ada Dragon Ball dia. Ada. Hah? 2. Tapi udah dijual. Kenapa udah dijual itu kayak bangga gitu. Menyelamatkan Tapi udah jual finansial dong. saya. Menyelamatkan Iya. finansial. Orang ini cerita lagi sedih. Iya, iya, Bahasa iya, Dragon Ball iya. dia jual. Iya. Jadi tambah sedih. Ini mainannya ini akan berharga lebih tinggi Iya, betul, karena betul. kreatornya sudah nggak ada. Betul. Sak, gimana Sak? Ya itu ingat sama Hokage kedua ya. Pasti sedihnya kayak apa, tapi itu faktor eksternal. Kalau dari saya pribadi kalau fans ekstrim fans gitu ya, garis keras enggak juga, sebetulnya enggak. Nah. Cuman gimana ya ceritanya? Itu dari awal Dragon Ball masuk ke Indonesia, dulu teman-teman ngikutin nggak ya? Ada toko buku di Cirebon itu namanya GA. Gen. Ya, GA. Gunung Agung. Masih ada nggak sih? juga udah nggak ada di Udah sini. nggak ada ya? Itu adanya di Hero itu. Hero juga udah nggak ada lagi Hero-nya. Di Hero. Padahal bisa buat iklannya. Iya. Itu di Gunung Agung tuh komiknya tuh masih tipis segini. Oh iya kecil. Iya, Oke. tipis. Iya. Bukan yang tebal ya. Bukan. Berwarnanya Itu yang depannya pertama. aja. Bukan Alex Media. Sebelum Om. Oke. Sebelum. Jadi itu ngikutin banget. Masih pakai kertas burem itu dalamnya. Dan saya ingat banget itu namanya tuh bukan Son Goku kalau nggak salah. Bukan. Sun Wukong. Iya. Nah, jadi Sun Wukong ya. Iya. Wah, nah Sun ngikutin Wukong. dari zaman itu gitu, bahkan sampai segila-gilanya gitu ya. Saya sama beberapa saudara tuh sampai percaya bahwa Super Saiyan itu ada Jo. Sampai ngeden gitu ya. Nggak kuning-kuning juga, malah putih. Iya. Jadi sebenarnya itu tadi garis keras mah enggak, tapi khususnya Dragon Ball ini selalu dari tahun ke tahun tuh ngikutin. Oke. Ngikutin aja kita nonton gitu. Dan buat saya Dragon Ball itu salah satu anime ataupun komik manga Ya. yang enjoy dan fun. Oke. Tapi untuk, ada untuk kita untuk ini ya. dilihat. Iya, Segala iya, usia ya, iya, segala iya. usia. Tapi ada teman kita yang marah-marah tuh. Gara-gara Gara-gara Gokunya nggak mati-mati, Gohannya nggak naik-naik. Wah, masa sih? Iya tuh Raden. Panguragan itu Raden Panguragan. Nggak naik-naik. Dia kan Gohan sejati Saya juga tuh. Gohan. Iya. Karena di Gokunya nggak mati-mati, jadi Gohannya tuh kependem katanya. Tapi kan yang baru Gohan oke. Oh naik yang sekarang Iya, ini. Karena apa ya? banyak fan yang nanya Gohannya dinaikin dong. Iya. Bentar Gohan. Oh saya? Oh, saya Gohan. Oh saya 4. Goku berarti. Piccolo. Enggak ya enggak ya memang Goku. Cuma saya Goku. lebih ke form yang saya Saya terang. Saya sempat punya jaketnya. Iya. Udah lanjut dulu. Nah, kan. Dan buat saya yang paling membekas itu yang Cell Game Oh, iya. Arc. Oh, Cell Nah, Game. Buat saya puncaknya Dragon Ball tuh wah itu di sel ya. the best itu. Oh. The best. keren sih. Semua pasti ingat lah gimana ketika epicnya Gohan berubah jadi Super Saiyan 2. Yes. Wah, itu buat saya belum ada yang ngalahin ya, mau Ultra Instinct mau apa. Buat saya itu sih Paling the best. ini ya, berkesan ya. Nah, itu mungkin. Ser, apa yang diingat dari Akira Toriyama? Kalau saya Kita nggak ngobrol fokus Dragon Ball ya. Kalau misalkan kalau memang saya punya yang sampai hari ini serial. saya pakai dari Oke. Akira Toriyama itu cuma satu kalau saya ngajar di kelas itu ada yang namanya kalau pelajaran fiber optik. Wah, jadi saya harus kayak guru nih jadinya nih. apa-apa. Kan emang profesi. Ada yang namanya mesin untuk nyambungin fiber optik itu namanya kan splicer fusion. Fusion. Ada fusionnya Jadi kalau dong. pada saya jelasin tuh saya Iya. bilang kalau kalian ngelihat Iya. film Dragon Ball ada yang tanya fusion. Oh, gini ya. Nah, Kalau jarinya salah, Apa yang terjadi? Iya. Saya bilang gitu. Jadi satu Pak katanya Iya, gitu. bersatu. Iya sama. Iya. 2 buah fiber optik disambungkan jadi satu. Wah. Emang Gen Z tahu ya fusion kayak gitu ya? Ya kalau pas makanya saya bilang kan kalau kalian nonton Dragon Ball Iya. ada yang namanya teknik fusion. Oh, iya. Goten Karena di Gundam apa juga Gohan ada. dengan Fusion Trunks walk. saya bilang gitu kan. Di Gundam juga ada. Iya. Oh, Gundam Karena ada ya? kebetulan Ada Fusion Walk Gundam. Enggak, ini kayak kebetulan nama alat fiber optiknya itu namanya adalah tadi Splicer Fusion itu. Jadi ada belakangnya ada fusion. Dan memang untuk menggabungkan 2 buah kabel fiber optik gitu Jadi kan. Dragon Ball juga bisa membantu. Jadi biar anak lebih ingat Iya. apa sih alat untuk ini? Iya. Ada fusionnya kan. Iya. Ada fusion. saya motong bilang sedikit gitu. tadi menarik tuh. Dragon Ball itu menurut saya ya kehebatannya adalah
nggak semua orang nonton, Betul. tapi menurut saya semua tahu. Semua tahu. Iya. Itu. Iya. Benar. Gitu. Akhirnya ya sudah. Jadi terus yang kedua juga saya sukanya formnya itu kalau di Dragon Ball ya tadi Super Saiyan yang 4. GT ya berarti ya? GT saya suka GT, seri terbaru GT. ya. Oh enggak, GT nggak terlalu baru GT justru. yang diperbaharui dari yang lama ya. Iya. Jadi itu kalau saya nggak salah ingat tolong dibenerin ya. Yang pertama itu Dragon Ball, yang kedua Dragon Ball Z, GT, Dragon Ball Kai, satunya Nah, sekarang nih yang lagi Dragon Ball Super. betul. DB Super. Ya. Oh, iya. Kenapa saya suka itu? Jadi kan ada beberapa form ya, ada SS1, SS2, SS3. Kalau SS4 tuh berubah gitu. Iya kan ada warnanya biru ganti gitu. Jadi kayak perasaan monyet tuh lagi lebih kan? Dan perasaan pada saat itu lebih jago SS4 itu. Oh iya. Sekarang kan udah muncul yang baru yang ini Ultra yang Instinct. Ultra Instinct. Tapi fun fact ya, sebenarnya Super saya ketika berubah itu awalnya itu rambutnya nggak kuning. Ah masa sih? Iya. Iya. Awalnya itu cuma berdiri doang. Ketika berubah jadi berdiri doang. Cuma tadinya mau ada pantulan cahaya dari matahari jadi digambarin warna kuning. Tapi ternyata kok bagus ya dikuningin semua. Dikuningin. Oh, Akhirnya baru tahu. Tapi juga akhirnya kan tahu bahwa kalau berubah jadi kuning gitu. Jadi diterusin. Ya. Dan kesini ya saya juga beberapa koleksi gitu kan ya. Sebenarnya tuh mungkin orang banyak yang nggak suka dengan Vegeta ya, tapi ya Vegeta itu bagi saya tuh bagus gitu, ya bagus. Dan ini kalau Goku, Vegeta itu support sistemnya Goku. Ya. Cuma saya senengnya itu kalau di manga Jepang atau anime Jepang Vegeta itu mirror. senengnya itu bukan Mirror karena Goku. masalah satu bentuk-bentuknya juga bagus ya, bentuk hero-nya atau segala macam. Cuma alur jalan ceritanya yang saya suka itu. Jadi ada motivasi. Nah, ngomongin motivasi, saya potong sedikit. Jadi ternyata nama-nama dari Dragon Ball itu banyak mengambil nama-nama dari sayuran. Karena anak-anak dulu di Jepang kurang suka sama sayuran. Kayak Kakaroto tuh wortel. Broly itu brokoli. Vegeta tuh kalau dari bahasa Jepang diambil dari bahasa Jepang tuh sayuran yang dimakan. Gitu. Jadi gitu ya. Jepang tuh sampai segitunya untuk meng-create generasi-generasi berikutnya gitu. Iya. Kan kalau ingat Tsubasa emang diciptain untuk agar generasi mudanya tuh suka bola. Suka bola. Benar. Kan karena Dan yang paling mengena itu ya itu tadi ada kata-kata, terus ada kalimat-kalimat semangat yang, gitu kan. Jadi kayak Goku itu kan kalau tahu sendiri kan pada saat kalah atau kan ada kata-kata motivasi yang harus diberikan. Itu yang saya ini dari pengarangan anime Jepang itu seperti itu. Lanjut aja Om Sean apa? Jadi yang paling dari yang saya ingat dari ini cuma satu sih. Kata-kata penyemangatnya terlalu banyak banget. Banyak banget. Dia ngajarin kita untuk tidak patah survive, pantang menyerah. Di komik itu dari awal dia udah nerapin kita harus semangat gitu. Walaupun kita kecil, kita dilecehkan, kita dia hina. Kan dihina banget mereka nih ya. Tapi semangat. Atau jangan-jangan semangatnya Gen Z yang sekarang terlalu sering terkena mental health tuh nggak ada komik kayak Dragon Ball kayaknya. Iya, mungkin memang. belum lihat mereka. Enggak. Memang kalau nyambungin Om Ruli ya, motong Om Sen sedikit. Bukan saya antipati atau gimana, cuman memang sekarang ini nggak tahu gimana ya, apakah dari dulu atau gimana, khususnya di negara kita gitu ya, yang galau yang laku. Coba deh. Tadi baru kita obrolin ya. Jadi anak Gen Z galau-galau gitu. Coba, galau mah enggak, tapi mudah galau. Mudah galau. Mudah galau dan mudah putus asa. Iya, tapi nggak semua. Nggak semua ya. Kalau kalian Gen Z yang semangat, komen di bawah ya. Terus gini Om, nambahin Om Sen, saya sepakat banget. Dragon Ball itu ya, coba perhatiin Goku kalau mau dapet atau siapapun karakternya gitu ya. Kalau mau dapat kekuatan baru, naik level. Jatuh dulu. Iya benar. Jadi jatuh bangkit. Diajarin pengarangnya itu sampai ke situ ya. Sampai ke sana tuh berpikir tuh. Jadi ketika dia membuat karakter, dia harus dibikin karakter ini jatuh bangun. Jadi orang tuh ngelihat gini nih kalau mau sukses. Iya. Gini bahkan nih mati dihidupin. Dihidupin. Jadi itu kan bangkit sama lagi. gini. Mati aja dihidupin. Di Dragon Ball tuh kompleks loh.
Kompleknya dia juga punya keluarga juga, ya kan? Jelas, si jelas. Goku itu kan punya keluarga juga, ngurusin anaknya juga, ngelindungin Sampai anaknya cucu juga. Gitu. Oh iya, anaknya cucunya. Iya, Gohan ya. Kata orang DB gue ini dong ya. Kamesenin. Kamesenin, iya. Padahal dia sukanya Cell ya. Bukan tadi Piccolo. Oh, Piccolo. Hampir sama lah dengan Piccolo lah. Cuma nggak ada gininya aja. Pakai sorban. Iya. Pakai sorban. Gue suka Piccolo sih. Harusnya kalau lepas Minggu lebaran. depan kita sorbanin. Tapi fun fact lagi, karakter favorit Akira Toriyama adalah Piccolo. Serius? Serius nih? Piccolo. Nah, lu kan berarti nggak tahu ya? Gak tahu. Makanya gue bukan fans garis keras tapi ngikutin gitu. Gue juga bukan fans Pantesan ya garis keras. kalau ada edisi terbatas, baik itu merchandise, sepatu, tas segala macam, tas-tas yang seri-seri Piccolo tuh banyak Bukan yang kami dicari Senin loh. loh. Piccolo. Piccolo betul. Gue juga sebenarnya nggak suka Piccolo, tapi ketika kenapa sih pengarang nggak lebih suka Piccolo ya? Gue nonton, gue cari. Ternyata Piccolo unik. Piccolo tuh kalau saya lihat itu walaupun mungkin dia di create-nya itu kan jahat ya. Awalnya kan jahat. Awalnya Terkesan jahat gitu. Padahal kan ya tidak gitu kan. Dan itu memang Jadi juga berkena dia juga. dia mengajarkan kalau tampilan itu bukan sebuah. Ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge Iya, dari benar tampilan. gitu. Eta. Emang tampilannya jahat. Jahat. Tapi cuy. jangan salah, di Cell Saga kan bukan di Cell Saga, di Dragon Ball itu Piccolo justru yang mendidik Gohan. Yes. Iya kan? Yang membesarkan ya. Anak musuhnya. Iya. Ini biar Iya kan? para Bener kan? pendengar Iya makanya. Anak musuhnya yang dididik. Vegeta nggak gitu loh. Vegeta Iya. enggak. Vegeta mirror. Vegeta benar-benar. Antitesisnya Goku. Antitesisnya Goku. Gimana Mas Sen tadi? Enggak, biar para penggemar juga tahu kan kok bahasnya Dragon Ball aja. Apa sih selain Dragon Ball yang di create oleh Akira Toriyama ini? Banyak. Ya kan bisa. Tunggu dulu, tadi kan Om Sen udah Om Ruli. Om Ruli. Apa yang berkesan buat Om Ruli? Dragon Ball adalah Akira Toriyama ya? Oke, Akira Toriyama adalah komikus atau mangaka yang memperkenalkan saya sama komik sebenarnya. Makan. Jadi kelas 6 SD itu ibu saya agar saya mulai gemar membaca gitu, akhirnya menyodorkan komik-komik gitu. Bener ya. Dan Dragon Ball adalah salah satu yang pertama. Salah satu Bukan yang pertama. Kung Fu Boy. Ya itu juga, maksudnya salah satu yang pertama tuh dari beberapa ya. Kung Fu Boy pengarangnya siapa sih? Takeshi Maekawa. Takeshi Maekawa. Saya baca tuh yang Kung Fu Shinmi. Boy gitu. Iya. Jadi ya entah mungkin buat kita semua ya, Dragon Ball adalah siapa tahu ya. Dragon Ball adalah yang membentuk karakter kita semua sampai sekarang ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Ditambah lagi Alam bawah sadar ya. ditambah lagi Kita katanya ada sadari, beberapa ya. fakta di gambar-gambar Dragon Ball itu ada yang menuju ke Indonesia ya. Ya. Ada ya gitu. Oh iya, Ada. sempat. Budokai. Iya kan Budokai ada itu beberapa. Indo banget. Barangkali mungkin Akira Toriyama dulu mungkin sering ke Indonesia, ke Bali. Tapi atau dia apa nggak segala macam. nggak message saya masalahnya. Oh iya. Saya nggak sempet. Dan ini Dragon Ball. Oh ini edisi terbatas nih di Jilik yang dirilis untuk fans J-League atau fans J-League gitu. Jepang. Wah gila men. Punya lagi dia. Iya, saya punyanya ini lagi. Yang Dragon Ball. Ini tanduk Piccolo ini. Oh iya. Iya, udah. Enggak, tadi saya mau nanya nih yang tadi tuh. Tadi yang selain Dragon Ball juga kan ada beberapa ini ya kreasinya dari Akira Toriyama. Salah satunya yang sekarang lagi booming tuh katanya kalau ini barangkali saya salah nih. Bleach ya? Bleach tahu? Bukan. Tapi kreatornya Bleach ini sangat terinspirasi dari Dragon Ball. Dari Akira Toriyama khususnya. Saya nambahin sedikit di luar Dragon Ball ya. Karyanya Akira Toriyama. Kalau teman-teman gamers di sini ya pasti nggak akan luput dari judul ini. Dragon Quest. Satu Dragon Quest yang paling viral. Apa nih? Chrono Trigger. Pernah dengar nggak? Chrono Trigger. Ayo. Chrono Trigger itu munculnya pertama di konsol Super Nintendo. Coba saya lihat dulu lah. Chrono Trigger. Kenapa emang Akira Toriyama ada hubungan apa dengan Chrono? Dia kalau saya nggak salah ya, tolong koreksi, dia karakter desainer dan cerita. Coba lihat gambarnya aja udah tahu. Benar. Chrono Trigger. Udah karakter banget. Dan kalau teman-teman simak di beberapa polling sampai hari ini itu keluar Super Nintendo sekitar tahun 92 96 lah ya. 92 sampai 96. 9 mungkin 90 92-an gitu ya, saya lupa apa
Ya pokoknya 90-an gitu. Kebayang nggak sampai hari ini Chrono Trigger itu dinobatkan selalu 10 RPG terbaik sepanjang masa. Oh wow, nice. Untuk Super Nintendo ya. Ini Untuk hampir Super Nintendo. Ini gambarnya hampir emang. sama kayak Ya, Goku emang udah yang karakter ini yang desainnya. apa? Yang Super Saiyan yang warnanya merah ini. Iya Rambutnya. makanya. Lihat aja tuh udah. Itu kalau teman-teman tuh kan Super Nintendo tuh gambarnya sorry ya begitu gitu ya. Waduh tapi the best. Dan itu selalu dirilis ulang untuk konsol-konsol next gen. RPG dengan gambar kotak-kotak. Kasarnya kayak gitu. Iya. Tapi saya gak pernah main. Saya juga belum sih. Jadi kalau teman-teman belum main, coba main. Dan di situ benar-benar khasnya Akira Toriyama ini keluar secara kental banget. Lebih kental dari Dragon Quest kalau buat saya. Iya Dragon Quest ya. Ya wes, jadi closing statement aja deh. Dengan sepeninggalnya Akira Toriyama, apa yang diharapkan dari kita nih para fansnya? Kalau saya nih pribadi, kalau saya pribadi kebetulan kan kalau di tahun ini itu banyak sekali anime-anime yang di live action kan ya. Oke. Dan beberapa sudah mulai berhasil sesuai ekspektasi walaupun ini kayak kita seru nanti kita di episode berikutnya bahas live action ini. Iya gitu. Contoh lah ya sekarang yang lagi booming itu kan kayak kemarin One Piece, terus Avatar. Walaupun Dragon Ball Pak, ada nggak kata Dragon Ball live action ada di movie, tapi itu di luar dari konsep Dragon Ball. Iya benar. Karena kan masih jauh. Jauh banget. Artinya bukan begitulah Dragon Ball itu kan. Itu kayaknya sutradaranya nggak Akira Toriyama banget. Iya. Bukan fans Dragon Ball banget gitu. Artinya gini. Barang ya saya berharap kalaupun nanti ada live actionnya untuk Dragon Ball tuh tolonglah jangan sampai merubah dari bentuknya lah. Ya kalau jalan cerita di dalam live actionnya sedikit dirubah dikit itu wajar kalau untuk tapi karakter bentuknya apa segala macam gitu ya, kita bisa lihat perbandingan antara mohon maaf ya barangkali ini Airbender yang pertama movie dengan yang sekarang series itu kan jauh beda banget gitu. Orang udah sekarang lihatnya tuh udah cakep banget lah gitu. One Piece gitu kan. One Piece juga sampai bener-bener di Kenshin itu keren loh. Kenshin nanti dibahas. Mantap. Jadi itu dulu. Nah, terus yang kedua ya mungkin saya yakin dan saya yakinnya walaupun si pencipta ini sudah tidak ada, baik itu figur maupun anime maupun manganya tetap akan terus berjalan. Oke. Akan terus hidup lah, tidak akan mati di belakang waktu. Tommy Bob? Kalau dari saya mudah-mudahan semangatnya Akira Toriyama ini yang mengajarkan kita pantang menyerah, ketika jatuh bangkit lagi, itu bisa khususnya ya untuk teman-teman di Indonesia ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita karena itu sesuatu yang sangat positif dan kita butuhkan. Betul. Dalam kondisi sekarang ini. Om Sian, apa nih harapannya Om? Semangatnya segitu aja dong. Iya, semangatnya jangan mudah putus asa. Jangan mudah mundur gitu. Semangatnya Akira Toriyama kan. Dia kan menanamkan itu ya. Jadi mudah-mudahan untuk sepeninggalan dia semangatnya tidak pernah hilang, tidak pernah ini. Jadi kata-kata semangat dari dia apa? Ayo kita kumpulkan bola semangat. Namanya aja bola semangat ya. Bola semangat itu baru disebutkan. Bola semangat. Makanya dari tadi gue cuman keputar-putar tuh. Semangat. Udah. Semangat. Kalau Om Rul sendiri? Kalau dari saya mungkin untuk sebenarnya di Indonesia banyak sekali mangaka atau komikus ya, yang mungkin banyak sekali yang bisa diambil dari Akira Toriyama ini ya, baik tadi itu semangatnya ataupun ambisi dia. Jadi yang pernah saya baca juga Akira Toriyama ini salah satu mangaka yang tercepat menggarap komik-komiknya. Jadi dalam 1 minggu dia bisa nyelesain 15-30 halaman. Mantap. Keren, hebat. Dan itu diacungi jempol ya. Makanya dia banyak banget penghargaan. Dan dia tuh orang yang cenderung bukan banci kamera gitu ya. Jadi ibaratnya jauh dari exposure gitu. Jadi dia nggak mau terlihat, nggak mau terkenal sebenarnya orang. Iya. Gitu. Tapi tanpa begitu pun, tanpa dia mencoba untuk terkenal pun,
sudah namanya sudah mendunia. Sudah mendunia. Karyanya yang bicara. Karyanya yang berbicara. Itu Ya, mudah-mudahan mungkin- itu bisa diaplikasikan kepada Betul, para komik-komik. Apalagi sekarang Motivator udah Sebenarnya teknologi lebih berarti canggih ya. masuk ke dalam motivator istilahnya. ya. Motivator sesungguhnya. Iya. Nah, ini juga balik lagi ke teman kita yang tadi yang Raden yang suka Oke. si Gohan itu. Dia juga sama kayak punya Oh bisa iya, kemampuan bisa bikin komik. Cuma ya itu tadi semangatnya kurang. Semangatnya Coca-Cola, Bro. Iya. Pas dibuka ces. Saya sering saya punya hasil karya dia itu saya bilang itu bagus gitu. Tinggal mungkin didalemin ya. Siapa sih kita, teman? Hah? Siapa? Raden. Raden Kirayamato. Kirayamato. yang versi 1, versi 2, versi 3 gitu-gitu aja. Wah. Iya. Freedom. Wah, itu freedom. Woi, gua di aplikasi sebelah diserang. Ya, itu Tapi ya. biarin dia dengar. Ya mungkin itu ya, Sebenarnya untuk itu season memotivasi kali. ya, bukan kita ngejek Iya, ya, betul, enggak. iya. betul. Lo orang dia bagus, tapi Bagus, kok semangatnya nggak ada tuh. Iya. Sayang nggak? Iya. Saya sampai bilang saya figurain tuh hasil komiknya dia tuh yang sekolah atau apa ya? Gundam dia itu Gitu. di gua. Dan dia itu bisa mengkombinasikan antara Dragon Ball ini. Iya. Cuma ya itu tadi nggak tahu si Raden itu kenapa tuh. Waktunya Mungkin. dengan aktivitas dan kesibukannya. Iya, Iya, dia bisa kalau jadi, itu bisa padahal dulu tuh Jadi komikus itu nggak ada duitnya. Nah ini buat pemerintah juga. Wah, ada politik lagi nih. Udah tutup. Silakan Mas Her ditutup. Oke ya. Tapi ada duitnya loh, mungkin dianya nggak. Ada Mas Am. Ada. Dianya nggak lebar. Wah ya Maaf ya pemerintah. Den, ini masih Ramadan jadi karena mumpung belum lebaran jadi kita bikin ini dulu lah, bikin dosa dikit ya. Iya. Jadi kalau lebaran salaman ya Den. Salam ya Den. Silakan Mas Her ditutup. Oke ya, jadi kita udah lihat tadi mungkin kami dari Jalid Master ya, Jalid Master kebetulan di bulan puasa juga ya, mudah-mudahan hasil karya dari Akira Utama ini mudah-mudahan terus menjadi kenangan kita yang kalau kita sih mungkin kan udah sangat mendalami karakter dari Dragon Ball ya dari tadi yang sebutin gitu ya. Ya buat teman-teman yang belum pernah melihat seperti apa sih DragonAll sekarang bisa lihat lah ya komiknya ataupun animenya sebagaimana hati si Akira Utama ini disampaikan melalui komik tersebut gitu. Mantap. Gitu ya. Dan jangan lupa Semangat like, komen ya, semangat puasa. Jangan mudah Tadi batal. berarti itu kita udah berapa hari? 2 hari ya? Iya ini hari pertama puasa ini. Hari pertama puasa ya. Udah pengen korting dua. Mas, soalnya kalau ngomong tuh awal puasa di daging terus nih. Daging mulu ya. Kalau udah seminggu kan beda. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe dan lain-lainnya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sehat Jangan selalu. lupa hujat Om Ibo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.